Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga masalah uang parkir, seorang tentara di Jayapura menembak mati tukang parkir di Entrop. Tahanan meninggal dunia, keluarga arak jenazah ke Mapolres Yahukimo. Ratusan polisi dan tentara di Timika, Manokwari, dan Kerom berpatroli antisipasi unjuk rasa anarkistis. Puluhan warga di Manokwari, Papua Barat menggelar aksi menolak pemecatan Kompol Kosmas. Unjuk rasa digelar di lampu merah Wosi. Warga juga membentangkan spanduk dukungan kepada Kompol Kosmas dan meminta Kapolri meninjau kembali pemecatannya. Aksi ini mendapat dukungan berbagai pihak yang dituangkan dalam tanda tangan dukungan. Mereka meminta Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, agar meninjau kembali keputusannya memberhentikan dengan hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugai yang merupakan perwira Satuan Brimob. Kami meminta dukungan untuk mari bersama-sama mendukung institusi Polri dan meminta kepada Bapak Kapolri melakukan peninjauan kembali putusan PTDH terhadap Kompol Kosmas yang ada di Jakarta. Saya pikir Kompol Kosmas menjalani tugas sesuai dengan tugasnya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Strata kepolisian sudah dijalankan, mungkin karena ada sesuatu yang terjepit ataupun ada indikasi-indikasi yang lain, maka terjadilah kecelakaan tersebut. Saya tahu dan kami tahu persis, kami sebagai organisasi sahabat polisi tahu persis bagaimana strata kepolisian itu sendiri. Mereka tahu bagaimana menjalankan tugas dalam suatu terjepit. Saya pikir situasi saat itu, saya tahu yang yakin Kompol Kosmas adalah manusia biasa, tidak luput dari hilaf dan salah. Dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Karena itu kami rasa kepedulian kami yang ada di timur Indonesia, Kabupaten Manokwari, terhadap Kompol Kosmas yang ada di Jakarta. Kompol Kosmas Kajugai menjabat Danyon Resimen 4 Koprimob Polri. Ia dianggap ikut bertanggung jawab atas kematian Afan Kurniawan, salah seorang pengemudi ojek online yang terlindas rantis Brimob. Kosmas merupakan perwira dengan karir yang cemerlang. Ia pernah bertugas di sejumlah daerah rawan, antara lain sebagai pasukan Garuda di Lebanon hingga membantu penumpasan KKB di Papua Barat. Bagi sebagian warga Manokwari, Papua Barat, Kosmas tidak bersalah dan kasus Afan Kurniawan adalah murni kecelakaan. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah saat ini gencar melakukan penghematan, salah satunya efisiensi anggaran dengan menekan pengeluaran yang tidak prioritas. Sasaran efisiensi antara lain membatasi kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, hingga mengurangi kegiatan seminar yang tidak penting. Meski bertujuan positif, di sisi lain kebijakan efisiensi ini menurut sejumlah pihak bisa menghambat laju pembangunan, terutama di daerah-daerah di Papua yang justru membutuhkan anggaran besar. Sudah bukan rahasia, kecilnya anggaran untuk daerah terpencil menyebabkan roda perekonomian berjalan lambat, sehingga pelayanan masyarakat tidak maksimal. Warga Merauke Angelika mengatakan efisiensi yang dilakukan pemerintah juga tidak berdampak langsung ke apa yang dirasakan warga. Contohnya, masih banyak ruas jalan di Merauke yang rusak. Saya memang bagus, cuman kita di kota Merauke ini agak sulit karena jalan raya saja masih ada yang rusak ya? Di lokasi, seperti di lokasi di tempat-tempat jauh seperti di Boven. Nah itu di perjalanan Bang Boven itu kan dia sudah rusak parah kan. Nah itu harus diperbaiki. Memang anggaran besar, tapi kita tuh harus dari pemerintah harus memperbaiki jalan-jalan supaya kita masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Sangat untuk kita tuh sangat kurang ya. Apalagi jalan-jalan rusak masih banyak yang tidak diperbaiki, itu juga bagaimana Pak? Banyak ya? Iya. Nah ini kan anggaran yang di
efisiensi cukup banyak Ibu ya. Iya. Nah maunya Ibu seperti apa? Apa terlalu banyak apa sedikit aja boleh nantinya? Ya sedikit banyaknya ya setidaknya kita diutamakan jalan-jalannya itu diutamakan begitu. Kehidupan warga juga Ya ya. kehidupan warganya. Pemilihan juga ini jadi berkurang begitu. Oh. Warga juga menambahkan ekonomi di Merauke lesu sehingga mereka mendesak Presiden meninjau kembali kebijakannya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Neles, seorang lansia asal Kabupaten Sorong Selatan, akhirnya mendapat perawatan yang layak dari Dinas Sosial Kabupaten Jayapura. Selama 3 bulan, Neles tinggal berpindah tempat dan terakhir dirinya tinggal di Masjid Kertosari, Kabupaten Jayapura. Neles dievakuasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura ke Rumah Sakit Jowari dan usai mendapat perawatan, ia dibawa ke rumah singgah. Dinas Sosial juga mencoba mencari solusi lain, termasuk menitipkan yang bersangkutan ke panti asuhan. Namun pihak panti asuhan menolak karena hanya menerima lansia dalam kondisi sehat. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Mudi Harti, mengatakan kondisi Neles memprihatinkan, namun sudah mendapat perawatan. Di Rumah Sakit Jowari dirawat sekitar 20 hari. Kemudian karena waktu itu mau dirujuk ke Dok 2, untuk ini ternyata tidak bisa. Kemudian kami juga berusaha untuk waktu itu bawa ke panti asuhan untuk dirawat di panti asuhan. Ternyata juga tidak bisa karena yang dibawa ke panti asuhan dalam keadaan yang sehat. Karena beliau kakinya patah, pangkal pahanya patah, nggak bisa jalan, harus ada perawat atau orang yang merawat, makanya panti asuhan secara aturannya tidak bisa. Akhirnya kami putuskan untuk dirawat di kita punya ruangan. Waktu itu dia merawat di sebelah, karena sebelah direnovasi, kemudian kita pindah ke sini. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Sorsel untuk mencari keluarganya. Dinas Sosial mengimbau warga yang kehilangan keluarganya agar bisa mendatangi rumah singgah Dinas Sosial Sentani. Ari dan Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua.